Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Sampurasun wargi Unpas, senang sekali ya bisa ketemu lagi sama wargi Unpas yang sekarang lagi nonton di rumah meskipun Bandung lagi dingin ya. Betul pelukan ayang. Waduh, hari ini nih Unpas Talk, wargi Unpas Fitri mau ngobrol-ngobrol lagi sama mahasiswa berprestasi lagi nih. Kemarin kan udah nih sama mahasiswa dari FKIP. Hari ini bakal ngobrol sama mahasiswa dari jurusan ilmu komunikasi, maksudnya tuh kan. Ada Intan. Sapa-sapa lu dong warga Unpasnya. Hai warga Unpas, aku Intan dari jurusan ilmu komunikasi, FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Waduh, kita sevisip Iya, ya, sefakultas bareng nih. Aduh, akhirnya aku bisa ketemu sama di tingkat aku ya, meskipun aku udah senior di sini ya. Intan gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Teteh gimana? Alhamdulillah baik ya, walau sedang agak bindeng sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah ya, tetap sehat biar ngobrol-ngobrol bareng sama Semangat juga ya, Teh. Intan. Iya. Oke. Intan seneng gak nih bisa diundang di Unpas Talk? Seneng banget ini. Kesan-kesannya gimana nih? Agak deg-degan juga gitu ya, karena diundang di podcast kampus gitu. Keren banget ini kampus ada Wah, Unpas Talk juga. iya, luar gitu. biasa. Duduk di kursi panas ya. Anggap ini podcast ala influencer-influencer Iya, gitu. boleh lah, boleh. Nah, Intan tuh angkatan 2020 berarti Iya, kebilang betul. mahasiswa baru Corona. Iya, angkatan corona kita itu. Iya, nah hari ini tuh aku tuh mau ngobrol-ngobrol sama Intan nih. Diizinin gak nih? Boleh dong, Teh. Kita sharing-sharing juga. Iya. Intan hari ini kesibukannya ngapain aja kira-kira? Untuk saat ini sih mungkin selain kuliah gitu ya, kita ke kampus buat offline gitu. Terus sekarang juga sedang menjabat juga sebagai Mojang Kabupaten Bandung. Masya gitu. Allah. Jadi menjalankan program-programnya. Iya. Dan mungkin seperti itu sih. Oke. Cantik banget ya warga Mas, awas nanti ngeceng lagi nih. Nah, Intan nih, aku tuh mendengar dia background dari Intan disematkan menjadi mapres, mahasiswa berprestasi. Iya. Tepuk tangan dulu dong warga Unpas yang di rumah. Nah, berapa waktu lalu jadi mahasiswa berprestasi ya? Bener ya? Iya, betul. Apa sih yang ditonjolkan pada saat Intan disematkan menjadi mahasiswa berprestasi gitu? Oke, mungkin yang pertama di Mapres itu aku juga bawa inovasi tentang pendidikan. Waktu kemarin aku bikin program di Instagram namanya Klinik Belajar. Itu gunanya untuk meningkatkan motivasi para mahasiswa atau para pelajar di rumah yang sekarang kan lagi bosen banget ya Teh buat belajar di rumah gitu. Nah, mungkin dengan adanya program ini bisa meningkatkan motivasi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah terpilihlah dari prodi, fakultas sampai ke kemarin ketemu teman-teman yang lain di universitas. Dan ketika disandang sebagai mahasiswa berprestasi tentunya beban juga ya Teh, berat juga gitu, karena kita harus sebagai contoh mahasiswa ya untuk bisa terus semangat khususnya dan mendukung program-program yang ada di kampus juga gitu. Apakah memang kalau Intan itu memang lebih suka dalam bidang pendidikan atau ada juga nggak sih yang bidang yang digeluti juga gitu? Mungkin saat ini lagi senang sama pendidikan Teh, cuman kayak nggak menutup kemungkinan untuk mencoba bidang-bidang lainnya juga gitu. Oh, oke. Karena kepo-kepo juga sebenarnya iya aku sih, tuh. bener. Rasa penasarannya tinggi gitu ya. Nah, Iya. memang klinik belajar itu udah digarap sama Intan tuh berapa lama? Aku baru buat sekitar bulan Desember. Oh, bulan Desember. Iya, bulan Hari ini Desember. masih jalan juga klinik belajarnya. jalan. Aku memang lihat sih di Instagram kamu aktif juga gitu ya. Kemarin aku lihat kamu presentasi ya depan rekan gitu ya di FISIP gitu. Nah, apa aja sih maksudnya perjalanan kamu pada saat kamu melakukan dan menjalani ini semua gitu. Perjalanannya tuh seperti apa sih? Boleh diceritain nggak? Oke, mungkin kalau misalnya buat Mapres nih ya yang tadi disinggung gitu, karena mungkin kali pertamanya juga aku ketemu dosen-dosen yang bahkan sebelumnya belum pernah aku ketemuin secara langsung gitu, dan ditunjuk untuk bisa langsung presentasi gitu. Bahkan kemarin juga sempat panik karena deadline-nya benar-benar mepet 1 minggu, mungkin disuruh untuk membuat karya tulis ilmiah, Waduh. PowerPoint dengan bahasa Inggris, presentasi dengan bahasa Inggris gitu. Dan
di mana aku juga saingannya banyaknya kakak tingkat Oh gitu kan. gitu. Iya, kemarin. Dan ya tapi lumayan sih bisa terlewati satu persatu. Iya. Ya mungkin karena apa ya, karena dosen pun sudah menunjuk aku gitu, jadi aku juga harus bertanggung jawab sama apa yang udah aku pilih gitu. Oke, nah ini dia, jadi memang rasa semangat dan tidak pantang menyerah ya. Jadi Iya. apapun yang Intan bisa, Intan lakukan gitu, Iya, walau iya. mepet ya. Iya, Emang bener. mahasiswa tuh SKS ya, kadang sistem Iya, kebut semalam, karena kalau deadline. nggak SKS pasti nggak dikerjain. Oh iya betul. Kalau betul, deadline betul. pasti dikerjain. Oh betul itu dia. Itu aku sih zaman aku waktu itu. Nah, selain prestasi nih, apa sih aspek yang bisa bikin Intan terpilih menjadi mahasiswa prestasi khususnya tingkat fakultas? Selain prestasi mungkin kemarin itu yang lebih ditonjolkan selain dari prestasi mungkin di KTI ya Teh, karena kita semua dituntut untuk membuat karya tulis ilmiah dengan inovasi-inovasi yang tadi sudah disebutkan. Ada yang membuat organisasi, ada yang mungkin saya sendiri membuat klinik belajar gitu. Dari situ dipilih dan dilihat juga bagaimana cara kita presentasi di depan dosen untuk meyakinkan bahwa inovasi kita ini bagus loh misalnya Oke. untuk diangkat gitu. Mungkin kayak gitu sih dari situ. Oke. Nah aku pengen nanya juga nih, kan Intan itu terbilang tahun mahasiswa baru corona ya. Kenapa ini bisa menjadi termotivasi buat sehingga bisa diangkat menjadi mahasiswa berprestasi gitu? Siapa tahu mungkin warga Unpas tuh sebenarnya ada loh bakat-bakat mereka, tapi mereka tuh belum berani untuk menonjolkan nih. Nah kalau Intan tuh gimana nih biar menunjukkan, apa kan online ya sekarang tuh kayak kesannya terbatas nih, gimana yang memberikan rasa semangat khususnya nih buat warga Unpas Ya nih? mungkin aku juga termasuk awal-awal sih karena online ya, jadi hambatan baik secara mungkin sekarang sinyal gitu ya, terus dengan situasi kayak gini mungkin disebutnya mahasiswa mager ya Teh ya, Betul, biasanya betul. mager kita tuh buat kuliah segala macam. Cuman balik lagi sih sama tujuan aku kuliah untuk belajar, pastinya kita harus ningkatin motivasi kita gitu ya Iya. Teh. Dan kemarin juga kayak misalnya kemarin kita tatap muka, aku semangat banget buat kuliah gitu, semangat banget dan seneng banget gitu. Oh ternyata mahasiswa tuh kayak gini ya gitu, ternyata ini yang benar mahasiswa gitu ya. Ngerasain jadi mahasiswa ya. Dan seneng aku buat belajar gitu, buat Oke. belajar hal baru. Dan untuk Mapres sendiri mungkin jangan khawatir gitu buat teman-teman yang takut mungkin ya Teh nyoba, karena dicoba aja dulu sih menurut aku, dicoba dulu aja gitu. Show off aja dulu Iya gitu benar, ya, dicoba dulu tunjukin. aja, mungkin nggak tahu ke depannya kita bakal kayak gimana atau segala macam, yang penting dicoba dulu gitu. Dan ya berhasil juga. Alhamdulillah, perjuangan tidak sia-sia Iya, ya. perjuangan gitu. tidak sia-sia. Nah Intan, tadi kan Intan juga sudah menyinggung tentang KTI nih. Memang KTI apa sih yang Intan buat nih? Ya KTI yang aku buat itu judulnya Klinik Belajar sebagai motivasi untuk meningkatkan semangat belajar. Oh, nah mendengar klinik ya, kan kalau klinik tuh kayak kesannya tuh orang yang sakit gitu ya. Kenapa nih? Apa sih asal usul dari klinik belajar gitu? Mungkin karena pertama deadline ya Teh, pepet banget. Jadi aku bikin akun Instagram ini itu 2 hari sebelum aku presentasi. Iya. Jadi pas presentasi itu tuh bener-bener serba dadakan gitu semuanya. Bahkan PowerPoint-nya aja aku bikin malam harinya. Waduh. Hafalan untuk presentasi aku ngapalin di jalan sambil di mobil gitu. Dan untuk terciptanya kenapa klinik, mungkin karena tadi ya, kayak klinik itu kan tempat orang yang untuk berobat. Nah mungkin kalau klinik belajar, orang-orang yang kehilangan motivasi belajar gitu, yang pengen nyari inovasi-inovasi baru tentang belajar, mungkin bisa didapetin di klinik belajar ini gitu Teh, kayak gitu. Memang, tapi kalau klinik belajar ini daring juga, online atau Iya, online. bisa disediakan secara offline juga nggak nih? Takutnya warga Unpas pengen nanya-nanya ke Intan gitu. Kayaknya sampai saat ini online sih Teh. Online dulu ya gitu. Oke. Nah selama menggarap KTI yang tadi udah diceritain sama Intan, apa sih kesulitannya? Kesulitannya karena aku pertama kali juga buat karya tulis ilmiah, terus ya mungkin waktu ya Teh. Kalau pengerjaan mungkin kalau aku dikasih waktu lebih lama mungkin bisa lebih maksimal, Lebih dalam juga gitu ya pembahasannya. Iya, dan mungkin di waktu aja sih Teh. Oke, berarti Hambatannya tuh waktu ya, Iya, berarti waktu. merasa kurang maksimal kalau Iya. misalkan waktunya belum nggak terlalu lama dikasihnya, tapi Iya. alhamdulillah terlaksana ya, Terlaksana. terrealisasikan. Tapi nggak itu aja loh warga Unpas, Intan itu tidak menjadi apa ya, nggak hanya itu aja ya difokusin di dalam satu bidang KTI, tapi pernah ikut juga ajudan milenial. Iya. Waduh, kelihatan banget nih bau-bau Kang Emil gitu. Nah Intan kan nih menjadi salah satu orang yang beruntung jadi ajudan milenial gubernur. Gimana nih
perasaan dan bagaimana sih pengalamannya pada saat mengikuti kegiatan tersebut gitu. Masya Allah ya sebenarnya. Iya, keren. Karena dari kemarin itu 11.171 pendaftar. Waduh, itu yang daftar buat ajudan milenial dan lolos hanya 22 orang gitu, 11 perempuan 11 laki-laki yang berasal dari daerah yang bermacam-macam ya, berbagai daerah gitu. Dan pengalamannya sangat seru dan menantang gitu, karena aku sendiri orangnya suka buat belajar hal-hal baru gitu ya. Dan kemarin juga kita tugas selama 1 minggu mendampingi bapak gitu kemanapun 24/7 gitu ya. Dan mungkin yang paling susah itu menyesuaikan ritme bapak gitu. Aku kira mungkin seorang gubernur gitu ya atau pemerintahan menghadiri menghadiri kegiatan-kegiatan itu tidak tepat waktu gitu biasanya. Tapi Kang Emil ini super sekali disiplin orangnya gitu. Jadi kalau jam segini jam segini gitu. Dan mungkin kerasa sama ajudan milenialnya mungkin ya. Jadi kita harus gesit, harus kemana-mana tepat waktu gitu. Iya. Ini juga menjadi pelajaran buat mahasiswa yang suka ngaret. Nah ini jadi soalnya nanti bisa ditinggalin sama tim bapak gitu. Iya makanya jangan nih, berarti ini bisa menjadi pembelajaran ya. Tapi setelah menjadi ikutan ajudan itu apa nih yang menjadi perubahan dari diri Intan nih? Waktu itu Bapak sempat bilang mungkin ya di dalam kegiatannya pas pemilihan Putri Indonesia Jawa Barat, Bapak bilang bahwa sebagai seorang wanita itu selain memiliki kecantikan dan inner beauty harus memiliki pemahaman tentang masa depannya seperti apa gitu. Itu yang saya ingat sampai sekarang dan jadi acuan saya buat ternyata wanita itu harus punya the future atau masa depan gitu, harus punya mimpi dan harapan gimana ngebangun masa depan untuk diri kita sendiri dulu minimal gitu ya. Betul. Dan selain dari kata-kata itu juga dari situ saya belajar bahwa harus bisa gesit dimanapun dan kapanpun gitu, sebagai seorang ajudan gitu. Dan ya mungkin yang paling penting menambah relasi sih Teh. Betul. Iya, karena tim di sana super ramah dan mengenal lingkungan pemerintahan, ternyata seperti ini ya kinerja orang-orang pemerintahan gitu. Dan lumayan tertarik juga gitu ternyata gitu. Walau ya mengikuti pemerintahan ya kan mungkin tekanan pasti ada ya, tapi bisa melewati sampai detik ini. Tapi masih di ajudan milenial. Iya masih. Sekarang lagi buka pendaftaran baru Teh. Tuh Wargi Unpas kalau yang mau join bisa langsung dicek aja di Jabar Future Leaders ya. Nah, nih lihat juga nih Wargi Unpas sekarang juga Intan lagi pakai selempang Mojang Kabupaten Bandung ya. Nah, Intan juga menjadi terpilih Harapan 1 Mojang Kabupaten Bandung 2021. Emang sebelumnya pernah ikut ajang apa aja nih? Pemilihan apa saja gitu? Sebenarnya dari awal ya, dari SMA acuan saya buat ikut event atau ikut organisasi itu cuman fokus sama nyanyi, karena hobi saya kan nyanyi gitu. Jadi organisasi tuh dari dulu fokusnya udah pengen masuk paduan suara dan masuk Padus Kabupaten Bandung gitu. Terus ikut event-event nyanyi. Ternyata saya coba bidang baru gitu yang belum pernah saya coba gitu ya. Waktu SMA sih sempat ikut pelajar pelopor keselamatan jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Itu kan udah bener-bener jauh dari kata-kata nyanyi gitu ya. Dan sampai sekarang mungkin untuk ikutan Mojang Jajaka, ajudan, duta genre, terus sekarang juga aktif di Angklung Kabupaten Bandung gitu Teh. Nah, Intan itu mengapa ya termotivasi asalnya dari paduan suara jadi pengen ya karena rasa penasaran itu kali ya aku gitu. Orangnya penasaran banget pengen nyoba gitu. Apa sih yang bikin jadi tertarik gitu melihat aduh kayaknya itu patut aku coba deh meskipun bukan bidang aku. Kadang nih ya orang yang merasa itu bukan passion dia tidak pernah berani mencoba gitu. Nah, kenapa nih kalau Intan tuh ini aku mau coba beraniin aja gitu. Kenapa tuh? Yang pertama karena aku orangnya nggak bisa diem sih Teh, kayak soalnya kalau di rumah nggak ada kegiatan kayak nggak bisa gitu. Apalagi sekarang kuliah online, jadi udah waktunya dibuat aku ngisi-ngisi yang luang gitu kan. Karena kuliah online pasti jenuh di rumah, pasti butuh tambahan kegiatan gitu. Akhirnya ya yang bidang-bidangnya bukan aku coba ya ternyata terjalani juga dan asik juga gitu. Ternyata gitu asik ya. gitu. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong suka nyanyi memang dari kecil suka nyanyi. Boleh dong nyanyiin satu lagu aja buat aku atau buat si Ayang gitu yang lagi di rumah lagi nonton. Nyanyi apa nih lagu? Apa bebas aja deh, apalagi kan Bandung lagi dingin banget nih sekarang. Nyanyiin yang buat kehangatan gitu gimana gitu. Apa ya? Ada request gak tuh mungkin lagu? Aduh lagu apa ya? Rizky Febian deh. Yang mana? Kesempurnaan Cinta coba. Kesempurnaan Cinta. Berada
Di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Udah manis sekali ya. Selain pinter nyanyi, pinter yang lain juga gitu. Semoga ketepak ke aku ya warga Unpas ya. Aduh. Pinternya ya. Aku juga pengen bisa nyanyi sih sebenarnya. Cuman tahu suara udah gini tuh kayaknya tidak deh. Masih belajar sih Kak. Oke, tapi dari SD, SMP, SMA memang pernah digeluti juga gak sih suara tuh bener-bener paling diperdalam banget gak selama dari kecil gitu? Mungkin kalau dari kecil karena awalnya hobi terus digeluti dan alhamdulillah pernah dapat beasiswa nyanyi juga gitu teh dulu. Gak sengaja gitu ya? Iya, nggak sengaja gitu. Akhirnya ya udah digeluti sekarang ya mungkin semacam hobi tapi bisa menjadi peluang warga Unpas. Betul sekali. Oke. Nah, waktu balik lagi nih ke Mojang Jajaka nih ya. Boleh. Tadi udah nyanyi ya, butuh kehangatan nih ya. Aduh, waktu ikut pemilihan Mojang Jajaka Kabupaten Bandung di tahun 2021 ini, apa fokus isu yang Intan angkat? Mungkin untuk isu ya, mungkin aku tentang kebudayaan sih teh, karena kita sendiri kan mungkin sebagai Mojang ya, Nonoman Panutan yang geraknya mungkin di bidang pariwisata dan kebudayaan gitu. Waktu itu juga sempat ikut penugasan Hari Angklung Sedunia. Di situ saya juga aktif dan ikut serta gitu dalam kegiatan tersebut gitu, mengangkat bahwasannya sekarang kan angklung tuh udah apa ya, udah tenggelam iya gitu, dan kaum milenial juga jarang banget untuk mau main atau segala macam gitu, dan di situ ditonjolkan pada kegiatan itu bahwa angklung itu bisa dimainkan oleh semua usia gitu. Betul. Aku juga waktu SD emang favorit alat musik tuh angklung ya, karena memang seru banget gitu. Dulu juga suka ikut lomba-lomba dulu tuh di Monumen Perjuangan gitu kan. Emang seru sih gitu, apalagi Seru, kan kayak kompakan gitu. Memangnya kalau sekarang sih udah jarang ya terdengar angklung-angklung kayak gitu. Mungkin itu ya isu yang diangkat sama kebudayaan sih pastinya. Oke, nah jadi apa ya, kalau tadi juga kan Intan bilang mengintenskan promosi lebih ke wisata juga nih. Nah, gimana kiat-kiat Intan buat angkat potensi wisata ya dari isu yang tadi Intan ceritakan lah gitu ke aku tadi. Oke, mungkin untuk ngangkat potensi wisata kita nggunain yang pertama media sosial ya teh. Sekarang kan digitalisasi wah kenceng banget ya sekarang tuh. Iya, sekarang semua mengandalkan sosial media ataupun dunia digitalisasi gitu, dan mungkin promosi pariwisata yang paling tepat bisa dilakukan sekarang di sosial media gitu. Dan sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang mendukung itu gitu, dan promosi pariwisata juga gitu, karena sekarang kan lagi corona juga ya teh, lagi tinggi-tingginya, kita nggak mungkin turun terjun ke masyarakat untuk promosi pariwisata gitu. Pastinya lewat sosial media sih. Ya berarti jadi apa ya, mungkin lebih ke pemanfaatan sosial media yang baik ya, dan itu juga banyak pesan-pesan dan makna sih sebenarnya, bagaimana ke kitanya juga ya untuk menggunakan media sosial, melihat isu-isunya, melihat apa nih yang diangkat gitu kan. Betul. Harus ada yang bikin tertarik dulu atau enggak berpergimikan sekarang mah ya. Warga Unpas tahu meren ya Indonesia mah. Nah, tadi juga dengar nih maaf serak. Boleh. Nah, tadi juga Intan bilang ikutan duta genre. Mungkin warga Unpas di sini pernah mungkin ya selintas mendengar duta genre nih. Apa sih tugasnya Intan menjadi duta genre gitu? Oke, mungkin duta genre ya. Orang-orang mungkin kan pasti nggak asingnya dengernya genre mungkin musik gitu ya. Padahal genre itu generasi berencana gitu. Dan fokus pada isu-isu remaja saat ini gitu, karena sekarang tuh kan banyak banget ya teh permasalahan remaja ya, kayak di luar nikah gitu ya, misalnya seks di luar nikah, atau misalnya nikah di usia dini gitu, dan itu tuh nggak boleh gitu ya, karena waktu yang umur juga yang belum tepat gitu. Mungkin di duta genre ini digaungkan lagi gitu, bagaimana cara kita fokus terhadap isu-isu masyarakat, dan yang paling penting adalah cinta keluarga juga teh gitu. Cinta doi juga nggak di sana? Aduh, kelihatan banget ya ngomongin doi terus. Ya jadi luar biasa banget ya perjalanan kamu, apalagi ikutan organisasi ya. Banyak banget secara internal ataupun di secara eksternalnya juga gitu ya. Berarti tadi kalau genre itu dari tahun berapa tuh ikutnya? Genre itu kayaknya di 2020 teh. Oh 2020, berarti baru 2 tahun yang lalu ya? Iya. Oke, baru ya, berarti masih hangat teman-teman di sini ya. Nah, sekarang juga melihat tadi aku
organisasinya secara eksternal nih, aku Ya. juga pengen tanya-tanya di organisasi secara internalnya. Boleh. Intan katanya ikutan on cam ya, Iya. on cam creative production ya. Itu aku tahu itu teman aku banget di sana. Nah, di sana tuh Intan kegiatannya ngapain aja nih di on cam ini gitu? Oke, untuk di on cam sendiri itu kan banyak ya teh bidangnya, ada tim kreatif, ada tim editing gitu, campers dan reporter gitu. Aku termasuk ke tim reporter. Jadi reporter. biasanya kalau ada live on cam itu diisi sama anak-anak reporter buat nanya-nanya gitu. Mungkin jadi host juga gitu. Oh, jadi host juga gitu. Mm. Oke, tapi masih aktif dalam mengikuti komunitas tersebut gak sampai sekarang? Alhamdulillah sih, sekarang kita lagi ngegelutin buat tim podcast nanti tanggal 23 kalau nggak salah. Oke, jangan lupa pada itu nonton apa didengerin nih di Spotify? Enggak, nonton. Oh, boleh. nonton. Oke, Ada oke. YouTube juga. Ada YouTube, boleh. Nah, tadi kan bilang menjadi divisi reporter. Coba dong gimana praktiknya menjadi reporter. Aduh. Segala bisa nih kayaknya nih. Ayo dong, bisa tadi nyanyi, bisa reporter juga. Ayo kita cobain nih. Gimana nih? Mungkin kalau ini aja ya, paling nge-host aja ya. Oh, boleh kan deh, biasa di boleh. Instagram gitu kan. Hai, selamat malam. Mungkin ulang-ulang suka deg-degan. Emang suka gitu, kalau depan kamera suka deg-degan. Ya. Hai sahabat on cam, balik lagi sama aku Intan dan di sini kita bakal adain odading atau obrolan dalam daring, dan di sini juga sudah ada narasumber yang akan menemani malam ini gitu. Oke, Hari ya, paling gitu. kalau reporter memang harus ada isunya dulu ya. Iya, Kita bener. lagi di mana nih tempatnya gitu ya. Kalau reporter biasanya lebih ke online dulu berarti kalau sekarang. Nanti kalau ada liputan-liputan gitu baru Biasanya turun ada juga. liputan sih, cuman bergantian sih teh untuk liputannya sendiri gitu. Oke, nah di sini juga nih selain hobi public speaking, Intan juga katanya jago nyanyi, bener ya? Terus juga sering nyanyi di acara gitu nggak? Maksudnya acara-acara tertentu nggak sih? Atau di fakultas juga pernah disuruh nyanyi? Kalau di fakultas kayak belum. Oh, belum gitu. Oh, tapi kalau misalkan mengisi acara itu Iya. suka dari dulu sampai sekarang nggak? Sampai sekarang sih. Oh, sampai sekarang. Kemarin terakhir di TVRI ya. Wow. Ngisi acara music box. Terus biasanya di wedding juga Oh, sih, wedding teh. juga. Dan ya mungkin gitu sih. Oke. Nah tadi juga kan reporter itu mengangkat tentang MC juga ya. Tadi kan lebih ke secara daring gitu ya. Nah Intan itu berawal dari mana sih bisa menjadi atau belajar MC gitu? Enggak, ya gimana ya teh, bukan Otodidak. otodidak sebenarnya sih. Apa yang menjadi tertarik pengen jadinya tuh ikutan MC juga gitu, belajar MC gitu? Ya mungkin berawal dari organisasi juga ya teh sebenarnya, karena organisasi kadang butuh nih siapa nih yang bisa nge-MC atau siapa yang bisa ngisi moderator acara hari ini gitu. Ya udah modal nekat, modal ditunjuk gitu, akhirnya nyoba ya sampai sekarang ya. Mungkin ya masih belajar juga sih teh. Oke, siapa tahu nanti di Unpasok selanjutnya ini diganti nih. Waduh. Aku yang jadi diwawancara ini sama Intan nih. Nah Intan, tips biar pede ngomong di depan umum ala Intan. Tips biar pede ngomong di depan umum, mungkin yang pertama paling penting sih siapin materi dulu ya teh. Mungkin kalau sebelum kita mau ngomong apa, kita harus tahu dulu materi yang bakal kita sampaikan tuh apa dan kayak gimana gitu, baru kita ngomong gitu. Dan yang kedua, mungkin aku tuh sering banget ngomong sendiri teh gitu, kayak misalnya lagi di motor atau lagi dalam perjalanan suka ngomong aja sendiri gitu karena seneng gitu dalam bicara publik ya gitu. Dan mungkin biasain juga tips yang orang lain lakukan adalah berbicara di depan kaca gitu. Betul itu sekali. penting banget sih teh menurut aku. Iya. Mungkin sepele tapi dampak impactnya gitu besar gitu Iya, kalau betul. dicoba secara Iya. berulang gitu. Iya, soalnya nggak apa-apa lah, kadang orang kan suka kamu ngapain ngomong depan kaca kayak orang gila gitu Iya, kan. bener Padahal banget mah ya memang kayak gini gitu kan, biar Iya. kita tuh lebih percaya diri ya gitu. Bener Aku banget. juga kalau memang ya melatih ngomong kayak gini karena sering ngomong di kaca gitu. Kadang kalau lagi galau tuh cerita depan kaca gitu, kayak gak apa-apa lah kayak jadi orang gila. Iya. Tapi apa yang ada di pikiran aku minimal dikeluarin lah gitu kan. betul. Terus juga senam mulut sih, aku senam mulut kayak ayu kayak gitu-gitu juga Iya. gak sih gitu kan. Iya. Terus juga tips PDS lain harus ngomong depan cermin apa lagi ya kira-kira? So kadang orang-orang tuh kalau depan cermin mending langsung aja, tapi gampang ngeblank lagi. Bagaimana ya biar pede gitu? Ya mungkin yang paling penting, orang-orang kadang nervous ya teh, nervous gitu, takut salah, takut pokoknya banyak takut duluan gitu. Mungkin yang paling penting menurut aku ngubah mindset kita juga sih, mindset kita bahwa ini
ini panggung gue dan gue bisa mengatasi hal ini sepenuhnya gitu. Dan mindset kita juga harus positif gitu, dan ya kalau mindset kita bisa gitu pasti bisa kok. Tapi kalau kita udah takut duluan ya susah gitu. Udah ciut duluan Ciut gitu duluan, ya. iya, modal nekat sih sebenarnya. Iya, harus sih. modal nekat. Berani sih intinya Iya, harus itu betul ya. banget. Harus gacor kalau kata bahasa Sunda mah gitu ya. Bener. Nah, kepikiran gak sekarang Intan tuh pengen mengikuti organisasi internal kampus nih khususnya, kayak pengen ikutan apa gak sih selain on cam gitu sekarang? Selain on cam mungkin ini teteh ya dari Pasundan Radio juga ya. Oh, boleh. Iya, minat banget soalnya sekarang ada lab radio teh Iya, sekarang dalam radio. Iya, jadi belajar juga di situ ya. Emang Iya. semester berapa nanti kalau di lab radio? 4, semester 4. Oh, Sekarang aku udah ngambil rap radio gitu. Oke, jadi ditunggu ya nanti ya di program MDP ya tahun sekarang nih Wargi Unpas. Nah, apa ya, selain persibuk perkuliahan, bagaimana sih cara membagi waktu Intan nih? Pasti seminggu itu sibuk terus nih, ya ajudan, ya duta genre, Iya, ya menjadi mojang kabupaten ini gitu. Jadi gimana nih cara membagi waktu, tipsnya gitu? Ya mungkin banyak juga yang sering nanyain gitu, gimana sih selalu manajemen waktunya gitu ya, paling penting. Yang pertama aku selalu mengutamakan dan fokus dulu apa yang emang penting gitu. Yang pertama kuliah ya teh, kuliah waduh jangan sampai kita ikutan organisasi di luar tapi kuliahnya keteteran gitu, jangan sampai. Dan aku selalu bikin plan sendiri di HP-ku apa yang mau aku kerjain, baik itu sejam ke depan atau besoknya. Misalnya hari Senin jam segini ada acara ini, ada acara ini, ada acara ini. Kalaupun aku males, minimal aku tulis hari Selasa misalnya ada acara wedding atau Rabu harus kesini. Jadi biar jadi pengingat buat diri aku sendiri gitu. Reminder gitu ya. Reminder juga. Dan yang kedua mungkin harus bisa multitasking ya teh. Oh betul, Iya. betul. Itu juga terimplementasikan mungkin di ajudan ya, harus Iya, multitasking bener. ya. Jadi bagaimana cara membagi waktunya gitu. Tapi pernah bentrok nggak sama? Sering teh. Oh gimana tuh biar nggak ketahuan sama Pak Gubernurnya, gimana tuh? Mungkin bukan pas lagi nugas sih, pas lagi pendaftaran ajudan waktu itu disuruh nge-MC juga. Dan ketika aku harus nge-MC, aku juga harus ngisi formulir buat ajudan. Akhirnya yang satu kanan sambil nyetrika baju buat nge-MC, yang satu sebelah tangan kiri buat ngetik. Dan disitu harus belajar gimana bikin dua-duanya beres tanpa harus yang ada yang ditinggalin salah satu gitu kan. Waduh, bener sih, bener ya itulah. Iya. Kadang nggak semua orang bisa ya melakukan satu pekerjaan di dalam satu waktu juga, atau berbanyak pekerjaan dalam satu waktu gitu ya. Ya mungkin itulah salah satu tipsnya ya, biar nggak merugikan ini, kita juga tetap berkontribusi, bener nggak kayak gitu ya. Nah tadi juga Intan juga udah bilang tertarik dengan emang sekarang tuh di bidang pendidikan ya. Sebenarnya apa yang mendorong Intan menjadi pengen kayak tertarik banget sama bidang pendidikan gitu? Yang pertama mungkin aku kan kuliah jurusan ilmu komunikasi ya teh. Entah kenapa seneng belajar aja gitu awalnya gitu. Aku semangat banget buat kuliah, seneng buat belajar gitu. Bahkan kemarin offline juga kok nggak kerasa gitu, pengen lagi gitu. Diawali dari motivasi diri sendiri ya, motivasi seneng sama belajar gitu, pengen mendalami gitu. Terus ya mungkin langsung lanjut ke situ sih, kayak fokusnya di bidang pendidikan. Kedua dipilih sebagai mapres juga gitu kemarin teh. Mungkin beban juga buat aku sendiri gitu, dan amanah juga gitu. Dan yang paling penting sekarang sih teh, kayak aku sering banget ngedengerin masalah orang-orang yang kalau misalnya nggak cuman kuliah tapi belajar males atau mager gara-gara online gitu. Padahal kan yang paling penting tuh sekarang pendidikan ya teh gitu. Dan aku juga sering banget ngedenger kayak, Tan emang kamu ikut organisasi segala macem gak ngeganggu kuliah gitu. Tapi kan dibuktikan juga ya teh, dipatahkan bahwa stigma orang-orang yang kaitannya kalau aktif di luar pasti belajarnya nih nggak bener gitu. Betul. Mungkin dipatahkan juga bahwa organisasi oke, belajar di kampus oke, misalnya IPK juga harus kekejar, dan nongkrong sama teman-teman juga jangan lupa gitu. Betul. Jadi selain jangan balance balance lah ya gitu kan, main sama teman gitu. Kadang ya memang orang-orang tuh hanya tahu secara luarnya saja. Padahal perjuangan kita tuh lu nggak tahu aja nih, bagi waktunya tuh susah gitu ya. Tapi yang penting bisa membahagiakan diri sendiri ya, dan puas lah kasarnya untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah Intan, tadi kan aku taunya tuh Intan bisa nyanyi, bisa public speaking, bisa menjadi reporter. Tapi sebenarnya apa sih diri Intan yang sebenarnya orang-orang tuh nggak tahu Intan tuh seperti apa orangnya gitu, dari sisi pribadi Intan gitu? Mungkin aku aku bisa dibilang orangnya ceroboh banget teh. Oh ceroboh banget. Kayak
kalau misalnya aku ikut apapun, ikut event atau organisasi, pasti selalu ada backup sama teman-teman aku gitu. Dari mulai misalnya besok harus jam segini gitu, tapi aku teledor kelupaan bawa barang atau apa, teman-teman aku yang selalu nge-backup itu kan, jangan lupa gini ceroboh sih gitu. Kadang orang mungkin nggak tahu gitu ya. Kayak di depan layar kan harus ya gini, tapi di belakangnya kan nggak tahu. Iya betul ya, kadang orang mah pengen taunya yang jadi, Iya, bener, pengen yang Pe. apa nih kerjaannya udah beres ya Iya. udah ini, nggak tahu kan ternyata perjuangan kita di belakang tuh Bener waduh banget. gitu ya. Berarti terbilang ya ceroboh dan pelupa. Iya, Ci, pelupa. Iya, pelupa kayaknya sehari-hari teh. Aku juga itu. Nah, selama menjalani kehidupan yang sangat pahit ini, enggak, tapi manis lah ya untuk dijalankan karena kita suka ya, bener nggak? Apa sih pengalaman yang paling unik yang dialami oleh Intan sampai detik ini tidak pernah bisa dilupakan? Apa ya, mungkin di setiap waktu juga kayaknya pasti ada gitu, ada aja gitu kayak yang nggak bisa dilupain gitu. Kayak ya mungkin kemarin sih waktu jadi ajudan juga gitu, itu inget banget waktu bootcamp aku disuruh pelatihan 3 hari sedangkan aku lagi daftar Mojang Jajaka gitu. Waduh. Jadi besoknya aku harus menyiapkan untuk bootcamp, tapi aku juga harus menyiapkan buat persyaratan moka gitu, dimana jam 10 malam teman-temanku tuh masih di rumah. Waduh. Masih harus nyiapin persyaratan buat jadi Mojang Jajaka, dan di situ juga hampir kayak udahlah kayaknya nggak usah ikut gitu. Tapi ya tetap aja orang ini tuh kepoan ya orangnya, kalau misalnya coba dulu selama aja masih gitu. ada kesempatan dan peluang, kenapa nggak dicoba gitu. Betul, itu dia kenapa nggak dicoba dulu aja gitu kan. Kita nggak tahu ya apa ya, kalau menurut aku sih waktu tuh memang nggak bisa diulangi lagi ya. Bener. Jadi mau sampai kapanpun kita benar-benar manfaatkan dan meluangkan itu sih. Jadi apa salahnya untuk mencoba kalau menurut aku. Urusan bentrok itu gimana nanti aja. Modal nekat dulu aja. Di hari H kita bentrok ya, kasarnya mah Allah sudah mengizinkan kita ya. Jadi pasti bakal ada jalan deh kalau gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Itu dia kuncinya. Dan ya. inget banget Teteh, mungkin pas waktu proses seleksi JFL juga itu inget banget bulan puasa. Aku juga awalnya kayak bingung ini kepilih hoki apa gimana gitu. Soalnya pas lagi wawancara tiba-tiba mati lampu di rumah. Gitu? Iya Teh, ngejepret gitu. Tiba-tiba pas lagi wawancara ngejepret. Kan kalau mungkin secara logika udah ini mah. Aduh, mental udah kemana, nggak tahu apa yang harus dijawab, tapi lancar gitu. Terus ya pokoknya ada aja gitu Teh, setiap ikut sesuatu masalah gitu. Karena aku pikir kalau aku ikut nggak ada masalah kayaknya nggak tahu aja Teh. Ya itu dia, struggle-nya memang harus dirasakan dulu di awal gitu. Tapi bisa sampai saat ini ternyata itu loh perjuangannya Wargi Unpas. Jadi jangan pernah menyanyiakan waktu Wargi Unpas ya. Apalagi di masa muda sekarang benar-benar harus ditingkatkan banget skill dan passion Wargi Unpas ya. Cari-cari deh info sedalam-dalamnya, karena tadi Intan bilang digital itu udah sangat kuat banget. Jadi cari info sedalam-dalamnya gitu ya. Berbicara tentang digital juga dalam dunia pendidikan ya. Sebenarnya menurut Intan pendidikan tuh gimana sih gitu di mata Intan, dengan sampai akhirnya kan termotivasi juga nih bikin klinik belajar. Memang apa yang dipandang Intan terkait pendidikan Indonesia di era sekarang gitu? Ya mungkin sebenarnya untuk pendidikan saat ini suasana karena corona ini mungkin ya Teh yang bikin kadang semangat atau motivasi para siswa atau mahasiswa ini mulai menurun gitu Teh. Dan ya dimana kita sekarang milenial yang mungkin peka terhadap pendidikan pada saat ini harus membuat inovasi agar ya pendidikan di Indonesia semakin meningkat juga gitu Teh. Mungkin dari situ sih kayak gitu. Oke. Jadi ya ada sedikit hikmah dan titik poinnya juga gitu ya. Iya benar banget. Nah Intan nih balik lagi untuk ke Moka nih, Mojang Jajaka ya. Dengar ada karantina. Ada dong. Nah itu bisa diceritain nggak karantinanya tuh gimana nih? Kalau dengan karantina tuh kayak aduh serem gitu. Ini karantina gimana nih selama Moka? Sebenarnya gitu? Moka tuh panjang banget ya tes seleksinya juga. Kayak dari awal seleksi ada tes wawancara, ada tes kesehatan, tes tinggi badan, berat badan gitu, tes tulis gitu. Akhirnya lolos masuk, ada prakarantina. Prakarantina itu ada photoshoot Teh, photoshoot untuk baju kebesaran, untuk brand-brand juga gitu. gitu. Nah setelah prakarantina
Alhamdulillah aku kemarin tuh ditunjuk jadi ketua angkatan teh. Waduh. Ketua angkatan Mojang. Oh, Mojang. Iya. Jadi pas karantina lumayan agak tantangan juga gitu ya, karena satu kesalahan dari temenku ya pasti harus aku yang jadi backup dan jadi tumbal gitu ya. Iya, selalu sih ketua pasti kayak gitu. Tapi karantina tuh seru banget sih menurut aku, tantangan juga karena kita selain dikasih pembelajaran gimana menjadi duta yang baik, kita juga diberikan ilmu atau bekal pengetahuan yang mungkin di luar sana nggak diajarin gitu. Kayak misalnya kemarin public speaking juga kita belajar sama DJ Aris secara langsung. Oh gitu. Ya, terus kita juga belajar tentang ilmu kebudayaan, terus table manner, gimana cara berjalan dengan baik atau gimana cara kita menghadapi orang gitu kan, kayak hal-hal kecil pun diajarkan gitu di karantina. Dan itu tuh bekal untuk pas grand final gitu. Oh, jadi karantina itu bekal untuk mungkin step selanjutnya. Iya, gitu. Benar. Untuk pemilihan selanjutnya gitu. Oke. Sebenarnya apa sih target dan goals yang diharapkan oleh Intan di tahun yang akan datang gitu? Ya mungkin kebilang sekarang juga masih 19 tahun ya teh, masih pelin-pelan banget kalau ngomongin tentang masa depan gitu ya. Mungkin dari dulu sih kayak cita-cita aku sederhana, tapi pengen jadi penyanyi aja udah kalau kecil, pas masa kecil. Tapi sampai sekarang kayak berubah-ubah, terus mempelajari bidang baru juga jadinya makin bingung gitu. Sekarang juga dengan jurusan ilmu komunikasi gitu. Mungkin goals aku di masa depan sih mungkin jadi orang sukses ya secara umumnya sih kayak gitu. Iya, pasti. Cuman gitu. aku pengen banget buat fokusnya di bidang kehumasan sih kayak gitu. Pantesan masuk ilmu komunikasi. Ya udah cocok lah ya gitu. Kita sama-sama mempunyai goals, kita pengen menjadi humas gitu ya. Bener Oke, tapi memang perjalanannya nggak sampai di sini aja ya, Intan bener. ya. Siap Intan. Oke. Kita akan masuk sesi selanjutnya. Sesi apa ini? Sesi Jawara. Apa ini teh? Oh, Jawara. Mau tahu Jawara? Boleh. Jawabku Nyalira. Oke. Jadi nanti aku ngasih 2 pertanyaan ke Intan, tapi Intan harus jawab secara cepat dan gesit. Secara cepat dan gesit. Iya, jadi nanti sama aku dikasih 2 pertanyaan yang membingungkan banget lah buat Intan. Waduh, itu mah jadi deg-degan. Ayo kita sidakep sempurna dulu. Ayo sidakep, yuk. Kita mulai ya. Oke, siap. 1, 2, 3 nih. Kuliah organisasi. Kuliah dong. Lebih enak jadi mojang apa ajudan? Mojang. Nyanyi apa main musik? Nyanyi. Jadi MC apa moderator? Moderator. Reporter apa penyanyi? Penyanyi. Kalau disuruh pilih outfit, mending pakai kebaya apa pakai batik? Batik dong. Nyanyi lagu Sunda apa lagu pop? Lagu pop. Sebutkan 1 matkul favorit. Teori komunikasi. Bentar, gimana nih teori komunikasi? Maksudnya gimana nih? Kenapa teori komunikasi nggak bisa nih kayak gini nih? Karena bingung juga ya, apa juga ya gitu. Karena semester 4 kayaknya. Iya. Oke, sebutin 1 dosen favorit. Pak Teguh. Sebutin 1 tokoh favorit. Kang Emil. As always. 1 kata buat Unpas. Oke. Itu ya tadi jawabnya sangat gesit dan cepat. Aku mau klarifikasi dulu kenapa suka mata kuliah teori komunikasi ini mumpung satu frekuensi nih sama aku nih. Karena pertama kemarin aku baru ketemu dosennya pas offline. Seru banget teh. Siapa emang dosennya? Pak Ersyad. Oh, Pak Ersyad. Ya, kemarin pas lagi kuliah beneran dia tuh bisa interaktif sama mahasiswanya gitu. Jadi seneng aja, jadi mungkin apa yang beliau ajarin aku seneng aja gitu. Ini belum dapat mata kuliah public speaking nih. Kalau dikasih mata kuliah public speaking jadi favoritnya mata kuliah public speaking nih jangan-jangan. Itu kayaknya lab teh. Lab sama sebenarnya ada juga sih mata kuliah. Juga? Iya, tapi diganti namanya bukan public speaking. Apa gitu lupa sih aku, kurikulum baru lah biasa kayak gitu. Nah, Intan, apa ya? Tadi karena banyak banget obrolan kita, aku pengen mungkin Intan bisa memberikan motivasi sedikit buat warga Unpas, khususnya masa muda yang sekarang tuh ya siapa klinik belajarnya coba ayo dong gerakan gitu. Mungkin untuk motivasi apa ya? Sebenarnya aku juga perlu motivasi juga buat diri sendiri sih teh. Mungkin yang paling penting menurut aku selalu nerapin sama hidup aku bahwa kunci hidup itu adalah bersyukur teh. Bersyukur sama apa yang udah kita miliki sekarang, apa yang kita capai, bahwa walaupun kita ada di titik terendah dalam hidup kita gitu, walaupun kita dapat kegagalan, kekecewaan apapun, tapi kalau kita bisa bersyukur, kita bisa oh ya udah mungkin kita nggak dapat itu karena mungkin bukan bidangnya, atau mungkin Allah nggak ngasih jalan itu buat kita.
insya Allah bakal berjalan dengan lancar gitu kalau Hmm. kita mensyukuri apa yang ada di hidup kita secara terkecil gitu. Iya. Dan mungkin semangat untuk teman-teman sekalian yang sekarang lagi fokus sama bidangnya masing-masing gitu, baik lagi meniti karir atau lagi kuliah, lagi pendidikan apapun itu gitu, tetap semangat gitu dan jangan lupa untuk selalu minta restu sama kedua orang tua juga gitu ya Teh. Setiap kita menjalani aktivitas apapun, dan ya jangan lupa tetap happy kyowo. Karena kalau misalnya kita nggak enjoy sama apa yang kita jalani sekarang kayaknya susah gitu. Yang pertama suka dulu sih sama bidang yang Iya. kita geluti gitu, atau enjoy sih sebenarnya gitu. Oke, jadi intinya let it flow dan nikmatin saja Ya hidup nikmati ini, aja lah, ya. hidup mah sekali gitu Iya ya. betul, makanya yang aku tadi bilang ya, waktu itu jangan disia-siakan. Iya, Jadi apapun hari ini pun kalian dapat hal yang kurang mengenakan atau hal yang kurang menyenangkan, syukuri aja. Iya, Mungkin bener besok bisa digantikan lebih baik lagi ya sama Maha Kuasa gitu ya. Amin. Kan bener tadi kata Intan, apapun memang belum dapat rezekinya gitu ya, Iya. karena mungkin Allah sudah tahu ya jalannya mungkin Bukan di situ. bukan di situ. Iya, bener. Ya pokoknya Allah sudah memberikan jalan kita yang terbaik buat kita Iya, gitu ya. bener banget. Yang terbaik buat kita tuh menurut kita belum tentu memang baik gitu ya di Iya. mata Allah mah Iya, gitu ya, bener. kayak gitu. Nah, warga Unpas katanya sih kepo nih sama Instagramnya Intan nih. Boleh dong di-spill nih nama Boleh. Instagramnya. Instagramnya di NRLINTAAN Sama- double A. Oke, sama klinik belajarnya mungkin bisa dipromosin sedikit Boleh. nih ke warga Unpas. Instagram namanya Klinik Belajar IDN. IDN. Iya, IDN Oke. Indonesia sebenarnya Oke, gitu, cari yang oke, umum oke. gitu. Nah, Boleh. terakhir nih, memang untuk klinik belajar ini sebenarnya apa yang lagi difokusin sekarang Intan di tahun ini, khusus di klinik belajar? Mm-mm. Mungkin sekarang tuh lagi update banget ya Teh yang namanya konten-konten baik berupa video ataupun foto gitu. Mungkin fokus aku sih sekarang lagi cari yang lagi viral terus aku terapin gitu. Misalnya kayak kemarin itu kan lagi musim banget tayangan putus ya Teh kemarin ya. Aku manfaatin aja buat Bikin orang-orang bikin meme, biar motivasi buat belajar gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kayak Siap. Jadi manfaatin apa yang lagi viral sekarang. Nah gitu. betul ya, karena orang Indonesia tuh memang mencari yang viral terus nyari yang beda gitu ya. Iya, Nah bener itu banget. dia poinnya gitu ya. Nah warga Unpas banyak banget tadi ya titik poin-poin juga dan hikmah yang bisa diambil dan dipetik sama Intan, mahasiswa berprestasi ya di Universitas Pasundan ya. Padahal masih 19 tahun nih, beda berapa tahun ya berarti sama aku. Aku tuh 22 sekarang, beda 3 ya, mau Iya, 3 3. tahun. Oke, jadi buat warga Unpas ya jangan lupa cek Instagramnya Intan, juga klinik belajarnya, jadi juga banyak motivasi dan info-info yang lengkap lah ya, info-info kesehariannya Intan di situ bisa langsung aja dicek di Iya, Instagramnya. Juga jangan lupa warga Unpas untuk stay tune terus pokoknya untuk nonton Unpas Talks di Iya, episode mantep selanjutnya banget ya. Mungkin nanti next episode Intan yang di sini nih. Kita teh aja lah kayaknya. Waduh, kan aku lagi mau lulus gitu. Oke, jangan lupa dicek Instagramnya di @unif_pasundan, sama di websitenya di www.unpas.ac.id, sama di YouTube channelnya di Universitas Pasundan Official ya. Apa ya, kita penutupannya sampurasun lagi aja kali ya, Iya, bareng-bareng sampurasun. ya. Kita lihat di kamera sebelah sini. Apa ya? 1, 2, 3, sampurasun.